Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Dwi Permata. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kasus terjadinya kesalahan pemberian jenis vaksin dosis 2 yang menyebabkan penurunan keefektivitasan antibodi terhadap jenis vaksin dosis pertama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afifah Dharma Yulianti, lalu ada Ajeng Dwi Antika, ada Anissa Aprianti, dan ada Siti Wulandari. Latar belakang. Virus corona atau COVID-19 telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bahwa dampak COVID-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misalnya pendidikan yang harus learn from home, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain ada upaya tersebut melalui kebijakan pemberantasan sosial berskala besar atau PSBB, lalu menjaga jarak, social distancing, termasuk upaya menemukan vaksinnya. Saat ini, terdapat 6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Setelah laporan kejadian tromboemboli akibat penggunaan CHAdOx1nCoV-19 dari AstraZeneca. Vaksin heterolog melibatkan pemberian antigen penyakit yang sama atau serupa melalui dua tipe vaksin berbeda. Dosis pertama untuk membentuk sistem imun dan dosis berikutnya dengan tipe berbeda untuk meningkatkan respon imun. Keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan program yang dibuat guna memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman untuk pasien dalam konteks pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien tersebut dapat meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan yang tidak tepat. Kejadian nyaris cedera. Kejadian nyaris cedera meliputi kejadian yang berpotensi menyebabkan cedera dan kejadian yang berpotensi menyebabkan kerugian. Root cause analysis. Analisa akar masalah merupakan suatu proses berulang yang sistematik, di mana faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu insiden diidentifikasi dengan merekonstruksi kronologi kejadian menggunakan pertanyaan mengapa yang diulang hingga menemukan akar penyebabnya dan penjelasannya. Identifikasi insiden. Analisis terhadap kejadian nyaris cedera, terjadinya kesalahan pemberian jenis vaksin dosis kedua yang menyebabkan penurunan keefektivitasan terhadap jenis vaksin dosis pertama. Pengumpulan data dan informasi. Interview dengan atas nama Z, tim screening yang terkait. Tim screening menanyakan kepada peserta vaksin sebanyak 3 kali apakah jenis vaksin pertama adalah Sinovac dan peserta vaksin menjawab iya, sama. Z menuliskan hasil wawancara, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan tekanan darah, dan suhu badan. Z memberikan hasil screening kepada peserta vaksin dan mengarahkan untuk menuju ruang vaksin. Lalu yang kedua, interview dengan Nyonya S, yaitu koordinator vaksin. Pada pukul 15.35 mendapatkan informasi dari tim observasi bahwa ada peserta vaksin yang tidak dapat diobservasi. Nyonya S melakukan konfirmasi kepada tim screening bahwa terdapat kelalaian sehingga terjadi pemberian vaksin yang berbeda dengan vaksin sebelumnya. Nyonya S meminta tim screening untuk menghubungi peserta vaksin tersebut bahwa telah tervaksin dengan jenis vaksin yang berbeda. Rekonstruksi kejadian. Yang pertama, ada banyaknya peserta vaksin yang ingin vaksinasi baik dosis 1 atau dosis 2 saat ada acara gebiar vaksinasi merdeka di beberapa titik Kecamatan Jatimulya. Lalu pada hari tersebut ada peserta vaksin yang bernama Tuan A. Petugas screening terus menanyakan jenis vaksin dosis 1 apakah Sinovac atau bukan. Tuan A tersebut berulang kali menyatakan bahwa jenis vaksin dosis pertama benar adalah Sinovac. Tulisan di kartu vaksin tidak lengkap, hanya dituliskan nomor batch saja, tidak dengan keterangan jenis vaksin.
Pelayanan pendaftaran tidak dilakukan oleh petugas dari kesehatan, melainkan dari Karang Taruna yang belum pernah mendapatkan pembekalan vaksinasi COVID-19 sehingga tidak mengetahui kode jenis vaksin. Tim screening hanya melakukan komunikasi dua arah dengan peserta vaksin dan tim vaksinator tidak memeriksa ulang kartu vaksin pasien. Analisis penyebab faktor-faktor yang terkait dengan kejadian. Faktor yang terkait langsung yaitu ada manusia, petugas, dan peserta vaksinasi. Lingkungan, terdapat 1.200 peserta vaksinasi, lalu metodenya dengan SOP dan sasarannya jenis vaksin. Faktor penunjang ada pengetahuan dari peserta vaksin dan crowded. Terjadilah kesalahan pemberian jenis vaksin. Analisis penyebab faktor-faktor yang terkait dengan kejadian. Yang pertama ada lingkungan, yaitu Gebiar Vaksinasi Merdeka, lalu metodenya belum siap menerapkan standar operasional prosedur, sarananya jenis vaksin di dalam kartu vaksin Tuan A tidak lengkap, lalu manusia. Ada tidak menuliskan dengan lengkap jenis vaksin, pelayanan pendaftaran tidak dilakukan oleh petugas dari kesehatan, petugas tim screening dan vaksinator tidak melihat kembali kartu vaksin Tuan A. Faktor penunjang ada dari root cause, ada time person grid, tabular timeline, analisis permasalahan, 5Y, dan terjadilah masalah. Faktor penunjang ada lingkungan. Pada saat hari kejadian merupakan hari Gebiar Vaksinasi Merdeka di beberapa titik kecamatan Jatimulya dengan sasaran 1.200 peserta vaksin, sehingga jumlah pasien yang datang lebih banyak dari biasanya. Manusia, petugas tim screening berulang kali mengkonfirmasi kepada apakah jenis vaksin pertama adalah Sinovac dan Pak Ahmad konsisten menjawab iya. Analisis akar masalah. Ada form tabular timeline. Waktu kejadian tanggal 4 Oktober 2021, Pak Ahmad dengan jenis vaksin pertama AstraZeneca. Informasi tambahan yaitu kondisi keadaan peserta vaksin sehat berusia 57 tahun. Praktik yang baik, petugas pendaftaran mengetahui berbagai kode jenis vaksin, petugas tim screening dan tim vaksinator melihat ulang kartu vaksin Pak Ahmad. Masalah pelayanan, petugas pendaftaran dari Karang Taruna yang belum pernah mendapatkan pembekalan vaksinasi COVID-19 sehingga tidak mengetahui kode jenis vaksin. Lalu tim screening dan vaksinator tidak melihat ulang kartu vaksin Pak Ahmad. Kejadian, koordinator vaksinator menemukan peserta vaksin berhasil vaksin dosis 2 berbeda dengan jenis vaksin dosis 1. Menurut dokter penanggung jawab, kejadian tersebut bisa menyebabkan menurunnya keefektivitasan dari jenis vaksin dosis 1. Petugas pendaftaran langsung mencari kontak nomor Pak Ahmad dan petugas tim screening langsung memberikan edukasi kepada Pak Ahmad bahwa kesalahan pemberian jenis vaksin yang berbeda tidak menyebabkan penyakit apapun, hanya saja keefektivitasan dari jenis vaksin pertama sendiri akan menurun. Koordinator vaksinator langsung memberikan evaluasi dan arahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Form tim person grid. Waktu atau petugas yang terlibat. Petugas pendaftaran ruang pertama melakukan registrasi peserta vaksin. Tim screening ruang kedua melakukan wawancara mengenai riwayat penyakit dan memeriksa tekanan darah. Tim vaksinator ruang ketiga melakukan injeksi kepada peserta vaksin. Form masalah atau care management problem. Masalah, tidak ada konfirmasi ulang tim pendaftaran terhadap tidak lengkapnya penulisan jenis vaksin di dosis pertama. Instrumennya kartu vaksin peserta. Tidak ada prosedur dari pihak penyelenggara untuk tim pendaftaran harus sudah mendapatkan pembekalan pelatihan COVID-19. Tim screening tidak melihat ulang kartu vaksin peserta vaksin, nomor batch vaksin dan jenis vaksin. Form analisis perubahan. Prosedur yang normal. Tim pendaftaran seharusnya orang yang sudah mendapatkan pembekalan vaksinasi di COVID-19 sehingga mengetahui kode jenis vaksin. Prosedur yang dilakukan saat insiden. Tim pendaftaran dilakukan oleh Karang Taruna setempat tidak mendapatkan pembekalan vaksinasi COVID. Apakah terdapat bukti perubahan dalam proses? Ya.
Lalu jika terdapat perbedaan nomor batch dan jenis vaksin di kartu vaksin peserta, harus konfirmasi ke dokter penanggung jawab dan tidak diberikan vaksin. Prosedur yang dilakukan saat insiden, tim pendaftaran dan screening tidak melihat dan teliti adanya perbedaan nomor batch dan jenis vaksin pertama yang digunakan pasien di kartu vaksin. Prosedur yang normal, jenis vaksin pertama dan kedua yang akan diberikan kepada peserta vaksin harus sama. Yang terjadinya kesalahan pemberian vaksin dosis pertama dan kedua. Lalu tim screening memastikan kepada peserta vaksin bahwa jenis vaksin pertama dan kedua sama dengan melihat kartu vaksin peserta. Tim screening hanya melakukan komunikasi dua arah tanpa melihat kartu vaksin peserta. Dari sisi peserta vaksin, 5Y. Yang pertama, mengapa bisa salah memberikan vaksin? Karena pertama, tim pendaftaran belum memahami beberapa kode jenis vaksin. Kedua, tim screening kurang teliti dalam pengecekan kartu vaksin peserta. Lalu, mengapa tim pendaftaran belum memahami beberapa kode jenis vaksin dan tim screening kurang teliti dalam pengecekan kartu vaksin? Karena belum adanya pembekalan pelaksanaan COVID-19 dan tim screening hanya melakukan komunikasi dua arah dengan peserta vaksin yang menjawab sama terkait jenis vaksin tanpa melihat kartu vaksin peserta. Ketiga, mengapa belum adanya pembekalan dan peserta vaksin menjawab jenis vaksin sama? Karena pelaksana gebiar vaksinasi merdeka diadakan terlalu singkat dan karena peserta vaksin hanya mengetahui satu jenis vaksin saja. Keempat, mengapa pelaksanaan gebiar vaksinasi merdeka terlalu singkat dan mengapa peserta vaksin hanya mengetahui satu jenis vaksin? Karena vaksinasi di distributor lebih cepat dan karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat oleh peserta vaksin tersebut. Yang kelima, mengapa vaksinasi di distributor lebih cepat dan peserta kurang pengetahuan informasi? Karena adanya target dari pihak Polres agar masyarakat cepat divaksin. Peserta vaksin tidak mengupdate informasi-informasi yang sudah disebarkan melalui sosial media. Insiden keselamatan pasien yang terjadi di gebiar vaksinasi mereka disebabkan oleh pengadaan vaksinasi merdeka terlalu cepat dan kurangnya pengetahuan peserta mengenai beberapa jenis vaksin. Peserta vaksin seharusnya mendapatkan dosis kedua AstraZeneca, malah mendapatkan Sinovac. Hal ini dapat menurunkan keefektivitasan dari vaksin dosis pertama. Insiden pertama kali diketahui oleh koordinator vaksinator ketika sedang membantu tim observasi. Setelah ditemukan adanya peserta berhasil disuntik dengan jenis vaksin berbeda, maka dilakukan komunikasi serta edukasi oleh tim screening kepada peserta vaksin tersebut bahwa diharapkan tenang dan tidak panik. Kesimpulan dari analisa akar masalah ini ditemukannya akar masalah dari insiden keselamatan pasien, kecelakaan nyaris cedera, yaitu tidak adanya pembekalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, gebiar vaksinasi merdeka yang terlalu singkat. Peserta vaksin belum mengetahui beberapa jenis vaksin dan hanya melakukan komunikasi dua arah tanpa melihat kartu vaksin peserta terlebih dahulu. Rencana solusi: membuat dan mensosialisasikan pembekalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan menyebarluaskan beberapa jenis vaksin. Mengajukan orang-orang yang sudah diberikan pembekalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Memberikan pembekalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada orang-orang yang akan dilibatkan dalam gebiar vaksinasi mereka. Implementasi dan tindak lanjut. Pihak penyelenggara wilayah terkait harus menerapkan SOP yang sudah dibuat bagi para petugas baik dari tim pendaftaran, screening, dan vaksinator. Dokter penanggung jawab melakukan pembinaan terhadap petugas vaksinasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.